Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Dewitasari dengan NIM 121600113 dari kelas 2E jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi statistika inferensial yaitu UJT. Pada mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Farid Soleh Nurdin, Eskom Emstat. Dengan begitu, untuk penjelasan materinya, silahkan teman-teman untuk menyimak video berikut. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk pada materi dari uji t-test. Di sini saya akan memaparkan secara sederhana mengenai uji ini. Jadi, apa sih itu uji t-test? Uji ini digunakan untuk menguji rata-rata suatu sampel. Kemudian, uji ini juga digunakan untuk membandingkan rata-rata dua sampel mengenai ada tidaknya perbedaan rata-rata data tersebut. Nah, untuk skala ukurnya adalah interval dan rasio, dan datanya harus berdistribusi normal. Pada uji T ini terdapat dua jenis, yaitu satu sampel dan dua sampel. Pada uji T satu sampel, itu merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Dengan statistik ujinya sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat. Dan juga kriteria ujinya adalah H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Nah, adapun untuk uji T yang kedua yaitu uji T dua sampel berpasangan. Uji T dua sampel berpasangan ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda maksudnya, untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu, di mana di sini terdapat statistik ujinya yang bisa teman-teman lihat. Dan untuk kriteria ujinya adalah H0 itu ditolak jika T hitungnya lebih besar dari T tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, kita langsung masuk pada contoh kasusnya. Jadi di sini ada seorang peneliti yang ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut menggunakan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing sebagai berikut. Pada petak sawahnya di sini ada 10 ya. Kemudian produktivitasnya ton per hektarnya adalah sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian diketahui rata-rata produktivitas nasionalnya itu 5 ton per hektar dengan alfanya 5%. Nah, dengan alfa 5% ini ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A itu sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya dengan SPSS. Teman-teman silahkan klik pada bagian variable view. Kemudian pada kolom nama di sini beri judul produktivitas. Kemudian untuk measure-nya itu scale. Nah, langsung masuk pada bagian data view ya teman-teman yang ini. Maka akan muncul kolom seperti ini, di mana di sini saya menginput datanya, data produktivitas ya ke sini. Nah, jika sudah silakan teman-teman untuk klik analyze, descriptive statistik, dan explore. Kemudian akan muncul seperti ini, di mana teman-teman sebelumnya produktivitas itu ada di bagian sebelah kiri ya. Cuman di sini saya sudah memindahkan ke sebelah kanan dengan mengklik bagian ini. Kita pindahkan produktivitas ke dependent list. Nah, jika sudah, mari kita uji kenormalannya gitu. Yaitu
ketika teman-teman sudah mengklik ini ya, tadi tahap ini, maka setelah itu akan muncul seperti ini, dimana teman-teman pertamanya itu klik dulu bagian plots, kemudian akan muncul ini, dimana teman-teman silahkan centang bagian normality plots with test. Jika sudah, klik continue. Setelah itu teman-teman klik analyze, compare means, dan one sample t-test. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Untuk di teman-teman nanti produktivitas itu ada di sebelah kiri, cuma silakan teman-teman pindahkan pada bagian test variables dengan menekan tombol ini. Jika sudah, maka akan seperti ini ya teman-teman. Nah, pada bagian itu di bawah ada yang namanya test value. Nah, silakan teman-teman isi dengan test value-nya itu 5. Jika sudah, klik OK. Lalu teman-teman klik bagian option ya. Nah, pada bagian option di sini confidence interval percentage-nya itu 95%. Jika sudah, maka klik continue. Nah, jika sudah mengikuti tahap-tahap seperti ini, maka akan keluar hasil dari SPSS-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada test of normality. Di sini menghasilkan sig dari Kolmogorov Smirnov yaitu 0,133 dan Shapiro-Wilk 0,245. Kemudian di sini ada one sample test. Kemudian kita langsung masuk pada bagian hipotesis statistiknya, yaitu H0 datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1-nya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan alfanya 5%. Kemudian statistik ujinya itu menghasilkan p-value 0,245 dengan datanya bersifat normal yang sudah kita uji tadi itu pada bagian SPSS tadi yang sudah kita lalui tahapnya. Kemudian kita langsung ke kriteria ujinya. Di sini H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel atau p-value kurang dari alfa, di mana p-value yang sudah kita dapat yaitu 0,245 dan alfanya adalah 5% atau 0,05. Maka dari itu dengan hasil seperti ini maka dapat kita simpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. Nah, berdasarkan hasil itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A itu berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai uji t-test, teorinya, contoh kasus, dan juga penyelesaiannya dengan SPSS. Jadi sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.